Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum tentang keanekaragaman ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Nah, jadi ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, berdasarkan fungsi dan aspek penyusunan ekosistem terdapat dua komponen pembentukannya, yaitu ada komponen biotik, di mana komponen biotik ini terdiri dari dua jenis organisme, yaitu satu organisme autotrof, di mana organisme autotrof ini adalah semua organisme yang mampu membuat atau mensintesis makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari melalui proses fotosintesis. Nah, contoh dari organisme autotrof ini adalah tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan adalah organisme yang mengandung klorofil. Nah, selanjutnya yang kedua ada organisme heterotrof, di mana organisme heterotrof ini adalah semua organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya ada komponen abiotik, di mana komponen abiotik ini adalah benda-benda tak hidup yang ada di suatu ekosistem. Nah, komponen abiotik ini terdiri dari benda-benda tak hidup yang meliputi komponen kimia seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Tujuan praktikum mengenai berbagai ekosistem yang ada di sekitar kebun biologi dan halaman rumah sekitar, mempelajari komponen-komponen pembentuk ekosistem yang ditemui di sekitar kebun biologi dan halaman sekitar. Adapun alat dan bahan, yang pertama ada berbagai jenis ekosistem, yang kedua meteran, ketiga tali plastik, keempat pacang, kelima kompas, keenam ada termometer. Adapun prosedur kerja, yang pertama, buatlah satu peta dengan ukuran 2 x 2 meter pada dua ekosistem, masing-masing meliputi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang kedua, untuk memudahkan perhitungan, bagi petakan atas petakan kecil atau subpeta berukuran 1 x 1 meter. Yang ketiga, lakukan inventarisasi dan identifikasi semua spesies dalam jumlah komponen biotik pada setiap subpeta. Kemudian, gabungkan data semua subpeta dengan melakukan pencacahan sebagaimana pada tabel 1 dan 2. Yang keempat, tentukan struktur dan komponen ekosistem berdasarkan tabel 2. Baik, di sini saya akan menyampaikan pembahasan dari praktikum yang telah kami lakukan. Berikut merupakan pembahasan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi pada alam seperti pada hutan merupakan ekosistem darat alami. Hal ini sama sekali tidak ada campur tangan manusia, sedangkan pertumbuhan komponen biotiknya tidak dikendalikan oleh manusia. Hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi di kebun merupakan ekosistem buatan, yang dimana di situ terdapat unsur campur tangan manusia, diantaranya adalah dalam menentukan jenis komponen biotik dan jumlah populasi komponen biotiknya. Dalam bidang yang kami amati di sini, bahwa yang bertindak sebagai produsen yaitu tumbuhan singkong dan juga bayam, dan yang bertindak sebagai konsumen adalah belalang dan juga ulat. Tumbuhan singkong ini bertindak sebagai produsen karena tumbuhan singkong ini termasuk tumbuhan hijau yang mempunyai klorofil yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan bayam ini juga bertindak sebagai produsen karena tumbuhan bayam sama tumbuhan singkong ini sedikit mirip dan juga termasuk tumbuhan hijau seperti tumbuhan singkong yang mempunyai klorofil yang mampu membuat makanannya sendiri. Dalam rantai makanan, semut dan cacing tanah bertugas sebagai detritivore, yang dimana detritivore atau penguraian ini adalah organisme yang bertugas memakan atau menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi bagian yang lebih kecil. Hasil penguraian dari organisme detritivore nantinya akan didekomposisi oleh organisme dekomposer atau jamur dan bakteri untuk mengubah senyawa kimia organiknya menjadi senyawa anorganik agar dapat diserap kembali oleh lingkungan. Dan sebidang tanah yang telah kami amati itu dapat dikatakan sebagai suatu ekosistem, karena di dalam sebidang tanah yang kami amati terdapat komponen-komponen yaitu abiotik dan komponen biotik, yang dimana komponen abiotik yang ada di sebidang tanah yang kami amati yaitu tanah, air, angin, cahaya, dan suhu, sedangkan komponen biotik yang kami amati yaitu singkong, bayam,
yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa ekosistem itu adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum ekosistem yang telah kami lakukan, dengan mengamati sebidang tanah untuk mengetahui berapa macam populasi dan komponen abiotik serta komponen abiotik. Ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan memiliki komponen abiotik yang sama, yaitu air, tanah, dan juga udara. Hanya berbeda pada komponen biotiknya. Ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya atau biasa dikatakan penyusun ekosistem darat alami lebih lengkap dibandingkan ekosistem darat buatan. Rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan merupakan suatu kesatuan berturut-turut yang tidak dapat dipisahkan, yang dimana rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Dari jaring-jaring makanan tersebut terbentuklah piramida ekologi karena adanya jaring-jaring makanan. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum yang telah kami lakukan. Demikianlah hasil praktikum yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.